Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, sahabat BWI Laskar Sabilah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Para penonton di seluruh Nusantara, bahkan sampai di luar negeri ya, semoga senantiasa sehat ya, sehat awake, sehat pikirannya, sehat keuangan, sehat asmarane ya. Oke teman-teman. Kemarin kan ada instruksi dari PBNU yang melarang dari fungsionaris kader-kader NU, di mana tidak boleh bukan kader NU saja, bahkan kader-kader dari Banomnya NU sendiri juga tidak boleh bergabung untuk bergabung dengan PWI gitu ya. Kemarin kami tanggapi dengan slow itu sebenarnya, akan tapi karena banyaknya teman-teman yang Kang itu kok gini kok gitu, akhirnya ini saya tanggapi ya. Jadi kemarin gini teman-teman, kenapa kami nggak menanggapi dengan istilahnya merespon dengan apa ya, dengan terlalu bersemangat, enggak, karena kami turun lapangan langsung gitu loh ya, dengan adanya instruksi dari BPN itu kami langsung ya bergerak dengan teman-teman PWI untuk kemudian agar masalah ini tidak berlarut-larut, tidak simpang siur beritanya bagaimana gitu kan. Jadi kami beserta teman-teman PWI Laskar Sabilah, beberapa kepengurusan dari DPD kita langsung ya silaturahim kepada siapa? Kepada pengurus-pengurus NU. Jadi kita gerak cepat gitu loh ya. Kita gerak cepat langsung. Kita datangi ya, kita silaturahim sowan kepada para yai pengurus NU ya. Dan alangkah kagetnya kami ya. Kaget sekali. Karena ternyata apa? Ternyata sebelum kami memperkenalkan diri ya, ternyata beliau-beliau sudah tahu. Sudah tahu siapa kami, sudah tahu apa itu PWI, dan sudah tahu pergerakan PWI. Dan bahkan ya beliau mendukung perjuangan kami. Beliau siap mendukung perjuangan kami. Ya. Ternyata beliau lebih tahu daripada kami gitu kan. Dalam artian gini loh. Kami ini anggota, kalau tahu itu kan biasa toh, anggota PWI lah. Beliau itu belum masuk di anggota, ternyata beliau lebih tahu. Beliau tuh tahu siapa PWI, apa tujuan PWI tahu. Jadi tanpa kami harus menjelaskan, beliau bahkan langsung ngajak ngobrol tentang PWI ya, tentang perjuangan PWI, bahwa beliau tahu ini adalah perjuangan orang-orang PWI ini adalah orang-orang yang bukan hanya di luar struktur atau bukan hanya di luar organisasi, akan tapi orang-orang yang ada di dalam organisasi, bahkan ada di struktural organisasi banom-banomnya NU. Nah, kan akhirnya apa? Akhirnya ngobrol kami panjang tuh. Sampai kami balik itu jam 12 malam, dari mulai maghrib ya. Kami balik sampai jam 12 malam di beberapa tokoh-tokoh yang kami sowani. Semuanya rata mendukung perjuangan PWI. Bahkan beliau mengatakan bahwa inilah saatnya kita bergerak. Kalau kita diamkan saja, ya kita hanya khusnudon, bahkan beliau mengatakan semacam itu. Kalau kita hanya khusnudon, maka negeri ini akan tergerus. Mereka menggunakan cara-cara yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM, yang selalu mereka gaungkan. Maka kita sebagai PWI juga harus menghadapinya juga dengan cara yang semacam itu, semacam mereka. Jadi harus pakai terstruktur, harus sistematif dan harus masif. Memang ketiga poin ini nggak bisa kita tinggalkan. Jadi terstruktur ya harus memang ada polanya gitu kan, sistematis, memakai sistem. Jadi terstruktur itu dalam aturan ada aturannya, kemudian sistematis kita pakai pola. Kemudian kita juga harus masif pergerakan, masif istiqomah gitu. Nah, cara Islami ya istiqomah. Jadi semacam itu. Tentu kita sambut dengan baik dan insya Allah ya, bukan insya Allah, tapi sudah beberapa tempat ya, kami dari PWI Laskar Sabilah sudah beberapa tempat mengadakan pengajian rutinan ya. Rutinan, bahkan dari PWI Laskar Sabilah sendiri ini sudah sedang menyiapkan kepengurusan di tingkat cabang, yaitu di kecamatan ya, tingkat kecamatan. Kita siapkan kepengurusan yang nantinya di tiap-tiap kecamatan PWI akan melakukan pengajian. Yang pengajiannya itu untuk mengkanter atau untuk meluruskan akidah-akidah sesat yang ditimbulkan sama Bahlawi. Ajaran-ajaran sesat yang ditimbulkan oleh Bahlawi. Contoh, sesatnya apa sih? Contoh, ini saya kasih contoh ya. Mereka mengatakan bahwa satu telapak kaki Habib yang
Habib yang ahli maksiat ya, pendosa ahli maksiat ya, itu lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Nah itu harus kita luruskan. Kemudian ada lagi yang mereka mengatakan bahwa moyang mereka, leluhur mereka mi'raj sampai 70 kali dalam sehari semalam, itu juga harus kita luruskan ya. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah murid daripada muridnya seorang Habib, yang mana pada waktu itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain beserta Nabi Muhammad pagi-pagi berangkat untuk belajar menimba ilmu nahwu. Ini semuanya harus kita luruskan. Tugasnya siapa? Sebenarnya tugasnya dari NU ya. Saya nggak menyebut PBNU loh ya. Saya nggak menyebut PBNU karena kalau struktural itu berapa orang sih? Ibaratnya gitu ya. Jadi kita itu menyebutnya kepada NU ya. Ini tugas siapa? Tugas NU. NU harus menjaga dan NU harus dijaga. Duh, NU kok menjaga, kok harus dijaga gimana? Kita sebagai PWI Laskar Sabilah insya Allah akan menjaga marwah Kiai Nusantara, akan menjaga negeri ini ya. Sebagaimana jargon yang selalu kita gaungkan di setiap acara-acara, di setiap diklat-diklatnya banom-banomnya NU yang mengatakan bahwa NKRI harga mati. Di setiap kegiatan banom-banomnya NU itu mengatakan NKRI harga mati. Dan disinilah ya, maka kami sebagai orang-orang NU, diakui gak diakui, kami wong NU Pak. Kami gani Yasin no. Kami yo tahlilan gitu. Dan semua tradisi NU kami pakai, berarti kami orang NU, diakui atau enggak diakui. Kami udah orang NU. Urusan tertulis tercatat atau bukan enggak penting. Bagi kami enggak penting. Kami hanya ingin meluruskan sejarah bangsa kami. Kami hanya ingin meluruskan akidah kita yang sudah dibelokkan oleh Pahlawi. Dan alhamdulillahnya para pengurus-pengurus dari NU, nggak perlu kami sebutkan siapa dan tingkatannya, tapi yang jelas kami benar-benar tadi malam sowan dan kami mendapatkan dukungan, sepakat untuk kita kemudian mengadakan yang namanya kegiatan-kegiatan di setiap daerah, yang insya Allah beliau juga akan mendukung terbentuknya struktur kepengurusan PWI Laskar Sabilah di daerah Tulungagung khususnya ya, untuk membentengi Tulungagung ini dari pengaruh-pengaruh yang sudah sangat masif dilakukan oleh Pak Alawi. Jadi kita sendiri juga harus melawannya dengan itu. Kita mengadakan pengajian-pengajian, sholawatan, kemudian kita pakai sholawat Tibaiyah, kita sholawat Al-Barzanji ya. Terus kemudian kalaupun harus pakai rotibul hadad, bukan rotib al-hadad tapi rotib al-rifai. Jadi rotib al-hadad itu adalah rotibnya al-rifai ya, Syekh al-Rifai, bukan rotib al-hadad. Jadi nanti biasanya ada yang mengirimkan kepada Luhur Fakih Muqaddam dan juga Habib Al-Hadad, maka nanti kita tidak pakai. Kita nggak akan memusuhi mereka. Mereka mengadakan sholawat silahkan. Mengadakan sholawat silahkan. Tapi kami ya akan mendobrak ajaran-ajaran sesat yang selama ini telah dilakukan oleh mereka. Termasuk dalam sebuah sholawatan kami akan berikan contoh bagaimana cara bersolawat yang baik ya. Yang dimana kita ikuti zaman-zaman dulu. Sebelum memunculnya sholawat-sholawat Habib itu. Bagaimana? Ya. Jadi orang-orang dulu, ulama-ulama Nahdliyin dulu itu ketika sholawatan tetap ada sholawat, tapi tetap ada yang namanya mauidhatul hasanah, tetap ada. Ya. Ada ular-ular, ada ceramahnya. Sholawatannya mungkin 1 lagu, 2 lagu berhenti ya. Kemudian dilanjutkan dengan ular-ular. Jadi mereka pulang itu ada pelajaran yang mereka bawa pulang. Bukan cuma sekedar konser sholawat ya. Dari mulai yang asyar mereka sudah mencari tempat ya, kemudian meninggalkan sholat asar, maghrib, isya dan sebagainya. Itu bukan ajaran ya. Jadi jangan kemudian menggunakan sholawat ya, menggunakan dalih agama sebenarnya hanya untuk mencari dunia semata. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.